Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa tiap hari Minggu kita ada episode talk aja di mana ini bentuknya talk show atau podcast di mana kita hanya akan ngobrol-ngobrol aja seputar beberapa hal yang semoga bisa bermanfaat. Dan kali ini gua lagi ngundang orang yang berbeda walaupun orang ST juga sebenarnya. Silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, watashi no nama wa Aldi des. Seringan nonton anime gue sekarang. Iya bener juga sih, lo kerjanya jadi nonton mulu dia dikasih Al. Oh, ntar dulu gua. Annyeonghaseyo Aldi. Kan Cimeng nonton itu mulu. Ichimina. Oh, mandel banyak. Itu jadi Jepang, gue suka itu loh. Enggak, suka... itu Korea itu kayak... Oh, cuma gue suka kebalik-balik Jepang sama Korea. Sorry guys, oke. Tolong maafkan kita. Dan ya, kali ini gue tidak ngobrol bareng Ska dulu, tapi Ska ada di situ. Tenang, Ska boleh melambai mungkin di kameranya Aldi. Nah, ya, jadi nanti dia kalau mau masuk-masuk boleh aja lah ya, silahkan. Nah, ada pembahasan yang cukup menarik di sini. Jadi gue pengen ngobrolin, nggak terlalu banyak sebenarnya topiknya, tapi gue rasa sangat panas di kita karena kemarin baru saja maksudnya dari video ini syuting ya, video sekarang nggak masuk frame-nya mengganggu ya. Jadi ketika video ini baru syuting kemarin atau 2 hari yang lalu, Nikon mengumumkan mundur dari Indonesia. Nikon Indonesia. Wow. Apa sih bahasanya, pamit. Oh iya. Nah, tapi sebenarnya sih bukan berarti barang Nikon akan hilang dari Indonesia ya. Cuman di situ di state kalau Nikon Indonesia itu pamit dan penjualan selanjutnya full dihandle oleh pihak distributor yaitu PT Alta Nikindo. Dan ya mungkin gue pengen mengulik pendapat aja. Menurut lu gimana di apa yang terjadi dengan Nikon? BTW itu ini Alta Nikindo itu emang distributor tunggal ya? Iya, selama ini. Setahu gue dari dulu memang distributornya si Alta Nikindo. Cuman dia punya prinsipal unik ya. Nah, unik emang. Bagus lah. Prinsipalnya yang bubar sekarang. Cuman gue nggak tahu sih alasan utamanya apa. Cuman ya mungkin bisa jadi awal yang baik buat reviewer mungkin. Nah mungkin. Yeah. Jadi sebenarnya gini ya, kalau dibilang sedih sih ya gue sedih lah. Mungkin kan banyak yang kehilangan pekerjaan gitu kan dengan prinsipalnya tutup. Tapi semoga jadi harapan ke reviewer biar dihandle gitu sama si distributornya ini. Karena gini, kalau misalkan gua mau kasih kayak pendapat awal, gua sih mikir mungkin distributornya juga gatel gitu selama ini. Kayak kerjaan-kerjaan marketing yang sifatnya kayak seeding barang ke reviewer dan lain sebagainya itu tidak digubris sama prinsipalnya gitu. Yang padahal itu adalah kerjanya prinsipal. Kayak kita sama Sony sama Fuji, barang-barang review kita itu yang kirim seedingnya, sampel produknya itu dari prinsipal. Cuman Nikon tidak pernah gitu kan. Sehingga mungkin beberapa reviewer coba kontak ke distributornya juga ujung-ujungnya. Mungkin. Kalau gue sih jujur pernah kontak distributornya tapi nggak ada respon juga ya. Pernah prinsipalnya itu a whole different story lagi gitu kan. Dan gue review dari toko. Malah beberapa temen-temen media juga kayak info fotografi, dia pun mereview unitnya user gitu. Unit punyanya user, pinjem punya temen. Lalu ada juga temen gue yang di media, gue lupa nama medianya, yang temennya Yubi tuh. Mungkin gak usah kita sebut kali ya, takut nanti ada macem-macem. Yang gue sempet ke Singapura juga sama dia yang acaranya Sony. Oh iya. Siapa sih namanya, gue lupa. Pokoknya itu Daily Social. Oh iya, Daily Social. Itu juga pernah gue cerita, bukan Daily Socialnya ya, tapi salah satu reviewer kamera di situ, dia juga cerita-cerita sama gue. Bahkan gue waktu itu udah gini, wih, lu datang ke launchingnya Nikon Z6 kalau nggak salah, apa Z7 gitu. Lu datang ke launchingnya ini. Iya. Dapat undangan dari siapa gitu. Soalnya gue nggak diundang gitu ya kan. Ada gimana gitu. Tapi pas gue tanya gimana lu udah dapat review belum? Katanya sih udah udah janji nanti diaturin. Tidak dapat sampai sekarang gitu. Sampel untuk dicobain reviewnya. Jadi ya ujung-ujungnya yang review rata-rata barang user atau barang support dari pihak lain kayak dari toko gitu loh. Jadi ya ini mungkin
semoga bisa jadi harapan buat kita reviewer, karena barang Nikon itu tidak ada yang jelek menurut gua. Cuman benar, bukan tidak ada yang jelek ya, ada kali ya, cuman ya gua main aman aja ya. Jadi maksud gua bukan barang Nikon itu jelek gitu loh, karena banyak banget barang yang gua juga tertarik kayak Z6. Dia pertama kali mirrorless bisa ProRes RAW, menurut gue itu kan sebuah gebrakan juga, tapi itu marketingnya agak membingungkan gitu di sini. Jadi prinsipalnya agak berat juga menurut gua jadinya. Dan mungkin sebenarnya ini keputusan global juga ya, karena gua rasa banyak juga sih gua lihat beritanya. Iya, Nikon kayak market share global juga lagi parah. turun gua rasa, apalagi lagi pandemi juga kan. Jadi ya itu aja sih buat Nikon. Ya gua sih nggak expect, lu bisa komentar banyak juga ya. Cuma menurut lu kalau dari sisi customer apa nih bakal berdampak gitu? Menurut gua dari segi customer harusnya sih nggak ada ya. Karena yang handle tetap dia, distributor. Iya, si Alta itu. Dan gue yakin service center seharusnya yang handle pun dia. Alta juga. Iya, ya kan? Jadi harusnya sih tidak berdampak banyak ya pada pasar di Indonesia. Jadi dampak utamanya mungkin gue rasa budget cut bisa untuk principal gitu loh. Cuman based on experience juga tuh, biasanya tuh kalau brand yang dipegang sama distributor tuh mungkin enak, cuman ribet biasanya. Kalau dari gua gitu soalnya. Iya. Tapi kan kalau kita lihat si Nikon dipegang principal aja itu. Cuman kan nggak tahu. Iya sih. Ntar kalau udah dari PR-nya ngasih pinjam ini 2 minggu, udah bener 2 minggu tok gitu nggak bisa apa-apa. Karena kan balik lagi, mungkin buat kalian yang belum paham, biasanya kita barang teknologi juga itu kan ada lewat principal, distributor, dan biasanya perbedaannya di kita media, distributor itu terlalu strict ya, terlalu birokratis dan ya nggak se-fleksibel apa principal. Karena principal memang punya dana marketing dia sendiri, punya cara marketing dia sendiri, dan tujuannya bukan jualan barang. Iya betul. Nah ya itu principal memang udah marketing objektif gitu, tujuannya marketing. Sedangkan kalau si distributor biasanya turn out-nya mereka butuh yang namanya penjualan. Nah, gue ngerinya nih nanti lu kalau misalkan Alta udah megang kan ya, ntar let's say lu dapat channel buat minjem review. Nih takutnya basiannya tuh dia nggak boleh jelek-jelekin barang. Iya sih. Takutnya ya kita kan sebenarnya review tuh ya netral ya, jelek-jelek, bagus-bagus gitu, nggak dibuat-buat gitu. Cuman kan kalau dari sisi distributor apalagi yang jual barang tuh, nah ini mungkin bisa jadi buat info buat Alta nih ya, jangan gitulah. Iya, jangan gitu. Sebenarnya gini sih, kalau mereka begitu, gua rasa mereka yang tidak akan selamat. Betul sih. Iya, karena lu yang harus menyesuaikan diri dengan konsep media sekarang gitu. Orang tuh udah bullshit banget kalau ngelihat gua. Wah, ini Nikon paling bagus, paling perfect, lili gitu. Udah bullshit banget. Gua setiap brand yang masuk ke sini, ya lu juga di teknologi gitu kan. Kita nggak mau bener-bener, oke, lu tunjukin ini key point-nya, tapi tolong tutupin ini kurangnya. Itu nggak bisa. Bahkan gue bisa menemukan satu kurang yang tidak bisa dibahas orang lain gitu loh. Jadi karena itu berpengaruh gitu di workflow gue, makanya gue bahas hal tersebut. Nah, gue sih berharap ya paling nggak di experience sebelumnya ketika masih dipegang principal kita nggak dapat apa-apa juga gitu kan, nggak dapat akses, ya gue berharap potensinya minimal dapat akses dulu sih begitu dipegang Alta. Ya gue sih menurut gue harusnya nggak efek banyak ya ke user. Efek paling besar adalah ketika announcement tersebut, karena orang-orang jadi menyudutkan Nikon user nih, gua rasa. Gua sebenarnya biasa aja ya, kameranya bagus gitu, dynamic range bagus di beberapa tipe gitu kan yang gua maksud. Dan tapi ketika announcement mereka pamit, wah itu yang mention gua men. Sampai Rodi ngapain sih Rod mention gua gitu ke situ. Lu kan bahasa apa ya? Megang Sony lagi ya. Iya, lu megang Sony gitu. Lu kan enggak ada Nikon. Cuma kayaknya dia sering menerima curhatan gua kali. Mungkin. Jadinya dia gimana nih Win? Gue sih ya aja Rod, doain yang baik-baik aja gitu kan. Terus nasib yang ininya influencer Nikon gimana ya? Oh dia pindah ke Alta kayaknya, atau cabut? Nah itu gue nggak tahu sih. Cuman kalau gue lihat soalnya kan tuh banyak pada komen juga tuh. Nah mereka kayak thanks for being part of, bangga telah menjadi part of Nikon Indonesia gitu. Ya mungkin selesai juga gitu. Mungkin sesuai dengan kontrak mereka.
Atau ya tergantung kali ya, tergantung positioning mereka di sana. Alta juga begitu mereka megang keseluruhan, gua rasa punya wewenang. Gua mau tendang siapa, gua mau keep siapa gitu loh. Kalau dapat budget nih. Iya, tinggal masalah deal-dealan lagi kan. Kalau kayak lu tetap sama gue ya. Iya, tapi harga gue segini. Silakan kalian drop juga di kolom komentar soal Nikon ini ya. Tapi gue nggak mau bahas terlalu panjang lagi soal itu. Nah, sekarang yang menarik lagi adalah kemarin gue sempat singgung soal ProRAW. Oh iya. Apple ProRAW yang akan hadir di iPhone 12. Nah, ini banyak nih komen-komen yang tak terhindarkan. Ada yang ngomong gini, gue pengen tahu pendapat lo. Mereka ngomong gini, Android bawa foto RAW, meh gitu, be aja. Apple bawa foto RAW, wah inovatif, luar biasa. Itu kan sering tuh, dari dulu kan memang meme-nya gitu kan. Termasuk yang kayak kalau meme kan Blender, Android biasa aja gitu. Apple, wah luar biasa. Nah, your take on that gimana tuh? Ini menurut gue sih emang persepsi dari Android dan Apple-nya aja sih. Cuman kalau misalnya kita lihat dari teknisnya, jujur aja buat kamera Apple tuh gue nggak tahu kenapa selalu bagus. Selalu lebih maju lah ya. Dan yang Android pun yang kemarin bikin RAW tuh siapa sih? Xiaomi ya? Xiaomi ada sih yang gue coba RAW. Gue gak tahu juga sih kalau gimana, cuman memang gak banyak yang expose gimana hasilnya sih. Cuman kan mereka juga ngejelasin fiturnya tuh bisa dieditnya gila gitu, gimana tuh foto-foto HDR-nya, apa sih dynamic range-nya luas. Termasuk tangan belang kan bahas kan si Red. Sempat bahas. Cuman ya gitu kayak apa ya? Mungkin pride-nya kali ya. Nah itu jadi orang tuh kayak sebel-sebelan aja sama brandnya gitu. Iya jadi kayak adu gengsi gitu kan. Sebenarnya iya sih kalau kita lihat dari atasnya dari surface kayak gitu. Iya. Cuman kalau gue pribadi ngelihat sebenarnya gini, karena kalau gue kemarin ya alasan gue kenapa gue bisa lebih excited gitu dengan adanya ProRAW. Padahal gue belum tentu beli iPhone 12 ya, itu cukup mahal. Gue pakai Note 9 ini sudah 2,5 tahun mungkin atau 2 tahunan dan gue masih ya udah bagus gitu. Gue nggak berencana ganti juga dalam waktu dekat. Tapi kenapa gue tertarik? Karena Apple itu kan punya track record masalah file developing gitu loh. Oh iya. Ya kan? Mereka punya ProRes RAW. ProRes RAW udah gila juga. Tapi ProRes RAW tuh di Pro Max doang ya? Apa? Bukan, ProRes RAW itu formatnya industri standar, punyanya kamera. Iya, maksud gue di Apple-nya itu yang bisa RAW itu, gue lupa deh, Pro juga masuk apa enggak. Soalnya kemarin gue nonton Peter McKinnon, dia nggak ngebahas ProRes RAW. Oh, yang ini ya, yang iPhone ya? Iya. Enggak, itu mungkin ProRAW. Bukan ProRes RAW, beda. ProRAW. Iya, ProRes RAW kan. Nah, maksud gue track recordnya Apple itu pernah bikin ProRes RAW. Yeah. Dia bikin RAW video industri standar yang gue pernah bahas juga dan itu mantep banget nih, bisa nurunin highlight. Nah, makanya gue tertarik ProRAW. Mereka pasti bisa develop RAW yang lebih reliable kayak gitu. Tapi ProRAW sendiri itu waktu itu gue juga lihat kalau nggak salah di websitenya Apple ada beberapa spek yang punya bintang 1 dan bintang 2. Nah bintang 1 itu coming soon kalau nggak salah. Nah si ProRAW itu masuk ke dalam coming soon. Jadi di yang udah beredar sekarang tuh belum ada sebenarnya. Masih nunggu ya? Kayak tahun lalu yang night mode-nya itu tuh kan sempat nunggu dulu update firmware. Itu gue nggak tahu sih. Gue nggak ngikutin Apple tahun lalu ya. Karena gue juga fanboy Android tahun lalu. Jadi kalian perlu paham nih, maksud gue sama di jajaran kamera, gue sama Aska juga suka bahas, jangan terlalu fanboy lah. Sama di sini juga jangan terlalu fanboy lah. Kita lihat dari perspektif yang lebih luas masalah teknologi, ya menurut gue menarik. Ya sekarang Xiaomi bikin RAW, kapabilitas mereka soal fotografi dengan kamera RAW tuh, dengan format RAW tuh kayak apa gitu. Xiaomi tuh bikin mirrorless gagal guys. Xiaomi tuh ada mirrorless gagal, sensornya micro four third, mountingnya Canon. Canon aja paling kecil APS-C. Ineffective gitu kan, image circle kebuang. Nah, ya itu sebenarnya a whole different inilah ya, engineering a whole different topic lah intinya. Tapi maksud gua ya memang Xiaomi tidak punya pengalaman di ranah itu gitu loh. Ya udah, jadi ketika mereka membawa file RAW ya lebih kayak gimmick apa yang kita butuh biar kelihatan profesional. Bikin RAW gitu loh. Sedangkan kalau Apple
Apple memang banyak mendevelop format-format untuk pekerjaan profesional. Bahkan yang dia bilang ini juga nanti API-nya akan disebar dan bisa digunakan di program-program foto editing profesional. Nah itu yang sebenarnya buat gue cukup menarik sih. Terus menurut lo si ProRAW ini berhasil nggak nih kayak ngelawan Android tuh yang ngeluarin handphone kamera yang udah sampai 64 megapiksel bahkan sampai 100 waktu itu sempat. Oh iya. Menurut lo mendingan megapiksel tinggi apa ProRAW itu? Menurut gue mending ProRAW sih. Karena lu nggak nanya karenanya. Ya langsung. Karenanya dalam hati. Karena lu kan tahu gue. Ya. Karena menurut gue kayak kemarin masalah high resolution. Kan si MKBHD suka bandingin juga tuh high resolution. Terus di punch in yang pixel peeping gitu, kita lihat sampai ukuran pixelnya dan nggak menampilkan sesuatu yang signifikan menurut gua. Bahkan jadi mengurangi dari segi performa kayak motonya agak lama atau kayak dynamic range bisa berkurang. Kemarin sih yang Samsung terakhir-terakhir tuh yang ultra gitu-gitu kayaknya dynamic range enggak, tapi maksud gua gini, yaudah lu gede-gedein megapiksel tapi lo tidak mengimprove dynamic range-nya gitu. Ya udah gitu-gitu aja, gambar HP akan tetap terlihat kayak gambar HP gitu kan. Harusnya lo mengimprove dynamic range-nya. Mungkin keterbatasan sensor atau processing gua nggak tahu, tapi ya gimmick ukuran megapiksel tuh udah melambangkan sebuah gimmick yang akan diterima oleh user sebanyak mungkin. Yes. Jadi sekarang gini, kalau kita ngomong RAW masih banyak user yang apaan sih bagusnya RAW, apaan sih ininya RAW gitu. Sebenarnya padahal RAW itu kepake formatnya. Bener-bener lo bisa mengubah dengan fleksibilitas yang lebih banyak. Sedangkan kalau megapiksel, orang udah tahu, oh megapiksel yang di atas ini berarti lebih bagus. Oh berarti di atasnya lebih bagus lagi. Nah itu kan lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Nah lo kelihatan targetnya di mana. Targetnya adalah ya udah ini gimmick biar jualannya kenceng. Kalau menurut gue sih gitu ya. Karena memang gue juga setuju. Kayak ini aja deh video ya. Somehow entah kenapa HP Android belum ada yang videonya tuh nyetarain Apple gitu. Gue nggak ngerti loh. Padahal udah bertahun-tahun loh. Iya, video selalu superior. Linus pun selalu mengklaim itu. Linus juga pengguna Note 9 nih kayak gue. Gue juga jadi pembelaan kalau orang nanya lu kenapa nggak ganti HP. Si Linus juga sampai sekarang masih Note 9 gitu. Pembelaan. Jadi gue seolah-olah Linus gitu kan. Ya tapi itu manusiawi aja lah ya pembelaan. Lu udah lihat fotonya belum sih iPhone yang 12 hasil fotonya? Belum, gue belum nonton lagi yang Peter McKinnon. Ada Peter sama MKBHD dari Twitter. Wah, gambarnya sih keren sih. Cuman ada satu si Peter McKinnon si MKBHD foto yang fan itu tuh SDR-nya nggak tahu, mungkin gue nggak tahu sih sistem fotografi itu kayak gimana. Kalau foto SDR kan biasanya highlight sama shadow tuh dapat ya. Nah di sini ada satu titik highlight itu overexpose, udah kayak putih banget. Tapi kalau di Peter McKinnon itu gambarnya keren banget sih asli. Cuman tapi di MKBHD cuma satu, sisanya bagus. Oh cuma satu itu buat doang. Menurut gua. Oh yang menurut lu highlightnya ini kenapa tebel banget gitu ya? Itu tebel, teman yang di lain-lainnya tuh masih dapat semua. Shadownya masih bagus. Shadow sih paling bagus sih menurut gua. Gue sih sebenarnya cuma sempat ngeliat teaser aja sih yang Peter McKinnon. Nah Peter McKinnon sih kalau gue lihat memang gambarnya tuh Peter lah ya. Yang fotografer sih ya. Iya dan gambarnya tuh Peter banget tau gak sih lu? Yang gue nggak ngeliat banyak sih, tapi di teasernya tuh yang motocross ada kan? Motocross dan hawa-hawa itu oren-oren gitu kan. Nah itu Peter banget tuh, gue tahu tuh. Kayak foto yang truknya dia juga. Dan memang Peter yang bikin, gue nggak tahu sih. Mungkin kita perlu gini. Peter, coba pakai Xiaomi gitu. Bagus sama nggak hasilnya? Gitu. Bisa jadi bagus sih gue rasa. Bisa jadi gue rasa. Cuman ya tetap ada apa ya? Ada perbedaan lah. Ya. Dan gue yakin si iPhone tetap membawa kamera yang oke. Gue sih nggak terlalu hatam ya soal HP. Tapi katanya kemarin pixel yang terakhir juga nggak ada improvement yang terlalu besar. Kayak kalau nggak salah dia main di 5G juga sih 5G-nya. Oh 5G. Tahu gue ya, seingat gue. Iya tapi kamera nggak terlalu diiniin. Kurang sih. Nah itu dia. Padahal kan poin dia. Tapi kan tahun lalu dia fail banget kan. Fail. Iya yang bikin keluarin telefoto berapa kali itu kan. Siapa yang pakai mending wide lah, ultra wide. Gue nggak tahu soalnya tahun lalu. Tapi kan gue taunya memang Google Pixel tuh untuk Android kamera superior kan. Bener-bener dia paling bagus. Sampai orang beli HP apa? Ini soal Gcam gitu kan. Nah itu jadi apa ya?
pandangan lagi gitu loh. Dan gue yakin iPhone tuh entah kenapa ya, developnya memang kayak hal-hal yang lo bakal pakai. Yes. Gitu loh. Kayak pertama kali, gue nggak tahu sih pertama kali bikin siapa, tapi gue rasa Apple ya pertama kali lensa ultra wide. Seingat gue Apple. Soalnya gini. Trendsetternya dia pasti kamera. Soalnya gini, gue pertama kali ngelihat temen gue ada yang nyetori wide di mall gitu. Itu langsung, wah anjir nih anak punya iPhone. Gue sempet ada di zaman itu gitu, dan itu berasa gitu ketika dan ultra wide pun ketika brand lain ngikutin karakternya beda. Waktu itu kan pertama kalau nggak salah yang gue nonton reviewnya yang ngikutin tuh Sony deh, Sony apa gitu punya ultra wide, tapi mereka punya horizon yang melengkung gitu. Miring, iya melengkung, bukan miring begini, apa cembung gitu. Sedangkan si Apple berhasil bikin wide yang kayak Zeiss kita, tarik modelnya gitu kan. Distortnya tuh distort di samping, distort tarik. Nggak ada yang barrel distortion atau circular distortion gitu loh. Nggak ada garis lurus yang jadi melengkung. Nah itu kan gimana ya? Well thought banget kan. Gue gak ngerti cara kerjanya gimana. Ya gue juga gak ngerti. Cuman ya kita lihat dari hasilnya aja gitu kan. Gue gak ngerti lah otomatis. Tapi hasilnya ya menurut gue oke lah. Cuma ya gitu. Memang yang lucu gue di tahun ini gitu sih. Karena gue agak berpihak ke Apple di tahun ini. Dimana tahun lalu gue adalah tim Android yang ngeluarin meme-meme kayak gitu. Kalau Apple keluar apa gitu kan. Kayak mencemooh banget gitu. Iya. Dulu gue tim yang mencemooh. Tapi sebenarnya sekarang gue ngelihat dari perspektif teknologi yang lebih luas, oke, make sense gitu menurut gue. Dan mereka berkontribusi banyak pada perkembangan teknologi sekarang. Kan demonya aja untuk Pro RAW itu, tau gak sih lo yang cewek di tangga? Terus bajunya warna-warni berubah kayak cut dan berubahnya itu cakep banget. Bukan yang kayak selektif color abal-abal, kan berasa ya kalau yang file rusak kita paksain edit tuh ada warna lain yang ikutan. Iya. Keren sih. Ya menarik lah. Gue sih kalau ada kesempatan pengen gue. Pengen tarik gue kalau itu mini kali gue sih. Mininya. Aduh gue nggak bisa gue pakai HP kecil sekarang. Capek megangnya gede-gede, tangan gua nggak nyampe. Iya sih, kadang gini kan kalau nonton MKBHD, Note 9 kan gua diracunin MKBHD kan. Tangannya gede banget anjir. Wah, segenggam tuh. Pas nih gua, wah. Ini tangannya emang gede banget kan, tapi ya panjang anjir nih jadinya tuh kayak. Iya, cuman ya gua sih udah nggak terlalu bisa gua memanfaatkan real estate HP yang lebih kecil gitu. Iya sih. Pembiasaan aja sih. Atau mungkin gue kemakan dulu kan ada yang bilang once you go, itu si MKBHD juga yang ngomong once you go big screen you cannot go back gitu. Lu nggak bisa ke yang kecil lagi karena lu udah kebiasa gitu, udah enak. Ya tapi itulah soal Apple. Intinya sih Apple Pro RAW ini ya. Memang belum keluar dan gue belum nonton juga yang Peter McKinnon, jadi gue harus cek dulu itu. Lu ada pendapat lagi mungkin atau ada hal yang pengen lu komenin soal Techtober ini? Apa? Apple doang sih yang paling panas. Iya, sama ini ARM belum keluar ya, gue sebel banget. Iya. Padahal udah banyak kliknya. Cuma ada gosip katanya tanggal 27 sih. Tapi harusnya kalau tanggal 27 sekarang. Iya. Kayak terlalu cepet deh. Nggak tahu makanya. Dan harusnya kalau memang tanggal 27 kemarin sih jarak ini harusnya udah nongol teaser ya. Harusnya udah. Ya kan kemarin kan si high speed aja kan teasernya lumayan panjang, seminggu ada lah. Nah harusnya kalau memang tanggal 27 ini ada, tapi gue ragu ya udah di rapel buat tahun depan aja lah ya. Sekalian. Ya nggak apa-apa sih, kalau ada juga gue belum bisa beli gitu kan, malah sedih nanti orang-orang pada beli, so good gitu doang. Terus udah nonton yang MKBHD belum sih, yang Apple itu yang tentang MagSafe ya? Menurut gue tuh garbage banget anjir. MagSafe? Iya. Nonton gue. Kayak apa banget sih, magnetnya tuh nggak yang ininya MagSafe sih parah gitu. Kayak buat apa dimasukin kantong lepas? Oh iya, yang aksesoris itu kan, yang aksesoris dompet kan. Iya. Itu tai banget sih. Kayak ya udah lu taruh dompet lu nempel sama HP, lu masukin tuh HP, dompet jatuh kan. Wah. Masa iya lu harus kantongnya lu giniin, masukin gitu terus lu masukin. Nah, ini kita attacking Apple ya. Tadi gue menghormati dengan development teknologi mereka, tapi si MagSafe ini memang agak aneh. Dan gue lihat ini banget loh, perbedaan framing dari beberapa YouTuber luar. Karena gue lihat ada
gue nggak tahu sih, gue belum nonton videonya dia, tapi si Jonathan tuh nunjukin di Instagramnya yang MagSafe-nya HP-nya ngegantung-gantung. Masa? Iya, HP-nya ngegantung gitu, jadi kayak dia tuh captionnya wrecking ball gitu lah. Wrecking malah ball. di MKBHD bilang nggak loose. Iya. Nah itu dia, memang gue kayak jadi melihat framing gitu, tapi memang si MKBHD sempet gantung kan, tapi memang copot. ngegantung, copot pas dia giniin, copot. Jadi dia nyontohin kalau lagi di mobil, mungkin nanti ada yang magnetnya kuat, karena kalau gini jatuh. Begitu lo bam dikit, polisi tidur atau apa, jatuh gitu. Nah si Jonathan tuh cuma goyangin gini doang sih, jadi masih wajar, nggak digini-giniin, cuma kayak wrecking ball gitu. Tapi ya, jadi dua perspektif. Gue kalau ngeliat Instagramnya si Jonathan Morrison doang itu kayak kuat banget, tapi ngelihat si MKBHD dia komentarnya selalu it's a bit loose. Gitu. Tapi emang realistis ya lebih ke MKBHD sih menurut gue. Iya, dan dia memang udah bullshit juga lah ya kalau MKBHD bilang dibayar Apple gitu. Dia itu kan dari AdSense aja udah bisa beli mobil. Tesla. Satu video bisa beli mobil, gue yakin tadi. Harusnya. Tapi ya nggak tahu lah ya, kita nggak mau menjudge kekayaan orang di sini. Tapi ya itu menarik juga sih masalah MagSafe. Pertama, gue dari segi charging pun nggak tahu ya apa gue yang masih menolak teknologi atau gimana, tapi dari konsepnya si MagSafe itu gue kayak mendingan gue colok kabel. Iya bener. Karena si MagSafe ujung-ujungnya oke lah nempel, tapi kan you still have dangling cable. Bener. Jadi kalau mau tarik aneh kan? Gitu, iya. Jadi ya menurut gue intinya wireless charging adalah lo taruh taruh. Dan ya udah, memang tujuannya adalah ketika nih HP nggak dipakai dia ngecas gitu loh. Mending bikin kayak bit wider area aja buat ngecas, jadi lu taruh dimanapun itu ngecas. Kayaknya itu yang jalan. Yang bener tuh. Yang gimmick itu Xiaomi ya kayaknya. Gue lupa deh itu brandnya kayaknya Xiaomi deh. Itu keren tuh, mending kayak gitu aja gitu. Jadi nggak usah khawatir, daripada ini ya tempel sama aja ngeplak-plak juga, cuman nggak nyolok kan. Iya, malah lambat. Mending gue colok kan gitu kan. Mending gue colok, dari segi user sama. Ini malah HP belakang jadi ada bulet-bulet. Kalau dicolok udah di bawah lu bisa gini, ya kan? Atau mungkin kalau gaming miring lebih enak kali. Ya paling masuk akal sih udah masih kabel saat ini. Gaming enak, ambil tiduran enak. Iya, cuma kan kalau kabel kan dia kena ke samping. Jadi dia MagSafe di belakang gitu loh. Jadi tangan bebas. Oke. Jadi masih ada yang mau dikomenin? Kalau enggak mungkin kita itu buruk lah. Ya deh, kita MagSafe enggak lah ya. enggak menarik ya. Dan ya kita tutup aja karena ini limitnya udah sisa 1 menit, berarti sudah mendekati 30 menit kita syuting. Dan gua harap bisa jadi gambaran, bukan gambaran ya, informasi lah ya yang berfaedah buat kalian dan bisa menemani hari Minggu kalian. Terima kasih buat Aldi yang sudah mau diundang ke sini. Terima kasih Sky yang sedang lesehan di lantai. Kalau nggak mau masukin kata-kata apa? Oh iya bener juga. Lo harus tetap ada kontribusi ya Sky. Nggak usah lah, udah capek gue dengernya. Dan ya itu aja buat video kali ini. Dan ya kayak biasa, jangan lewatkan video-video kita yang mendatang karena masih banyak yang racun-racun. Dan bantu share-share juga dong video kita ya di Instagram dan lain sebagainya, biar kita juga semangat buat memberikan konten-konten terus. Oke, terima kasih. Gue Erwin. Di belakang sana ada Aldi, di bawahnya ada Skapitro. Dan stay productive. Bye-bye.